Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat ekonom semua. Dalam video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu konsep ilmu ekonomi dan kebutuhan manusia. Pernahkah teman-teman berpikir mengapa kita harus bekerja keras setiap hari dan mengapa kita selalu membutuhkan uang untuk membeli berbagai macam kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya berkaitan erat dengan konsep yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik, pengertian ilmu ekonomi. Mari kita mulai dengan memahami apa itu ekonomi. Pada dasarnya, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Bayangkan saja teman-teman, setiap hari kita dihadapkan dengan berbagai pilihan ekonomi. Misalnya nih teman-teman, ketika teman-teman memiliki uang 100.000, maka teman-teman harus memutuskan apakah akan digunakan untuk membeli makanan, atau membeli untuk menabung, atau membeli pulsa teman-teman. Inilah yang disebut dengan konsep ilmu ekonomi, di mana sumber daya yang kita miliki selalu terbatas, baik itu berupa sumber daya alam, waktu, tenaga, maupun uang. Sementara itu, kebutuhan manusia terus berkembang dan tidak ada habisnya. Keterbatasan inilah yang membuat kita harus pandai dalam mengambil keputusan dalam ekonomi. Kita harus bisa menentukan prioritas dalam membuat pilihan yang tepat dalam menggunakan sumber daya yang kita miliki, teman-teman. Berbicara tentang kebutuhan manusia, ada beberapa tingkat yang perlu kita pahami. Yang pertama, kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Kebutuhan ini mencakup hal-hal yang mutlak dengan kebutuhan yang diperlukan untuk bertahan hidup, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, teman-teman. Tanpa terpenuhinya kebutuhan primer ini, kelangsungan hidup manusia akan terancam. Terus tingkat berikutnya yaitu kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang muncul setelah adanya kebutuhan primer terpenuhi. Misalnya seperti sepeda motor untuk transportasi, handphone untuk berkomunikasi, atau laptop untuk bekerja, teman-teman. Meski tidak sekritis kebutuhan primer, kebutuhan sekunder tetap penting untuk meningkatkan kualitas hidup kita, teman-teman. Level tertinggi dalam kebutuhan yaitu adalah kebutuhan tersier atau kebutuhan yang mewah. Kebutuhan ini mencakup seperti barang-barang mewah seperti perhiasan, mobil, atau barang-barang branded. Kebutuhan tersier ini lebih bersifat prestis atau merupakan kebutuhan yang mendesak. Baik teman-teman, kita lanjut. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Kebutuhan setiap orang pasti berbeda-beda dan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama yaitu faktor sosial. Misalnya, meliputi status seseorang dalam masyarakat dan lingkungan tempat tinggalnya. Yang kedua yaitu faktor ekonomi, di mana faktor ekonomi ini faktor yang sangat penting dan berpengaruh, terutama pada tingkat pendapatan dan daya beli seseorang. Semakin tinggi pendapatan seseorang, biasanya semakin beragam pula kebutuhan yang dia inginkan. Selain itu, ada faktor fisik, seperti usia dan kondisi kesehatan. Lalu, faktor pendidikan. Faktor pendidikan yang mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup seseorang. Dalam menghadapi berbagai kebutuhan tersebut, kita perlu memahami dan menerapkan prinsip ekonomi. Prinsip ini mengajarkan bagaimana kita dapat mendapatkan hasil yang maksimal dengan pengorbanan yang minimal. Yang dimaksud ialah, misalnya sebagai konsumen, kita harus pintar mencari barang berkualitas dengan harga terjangkau. Sebagai produsen, misal kita bisa menghasilkan barang yang maksimal dengan biaya produksi yang efisien. Prinsip ekonomi ini penting kita terapkan karena sumber daya kita yang terbatas. Dengan menerapkan prinsip ini, kita bisa lebih bijak dalam mengelola sumber daya dan membuat keputusan yang tepat, teman-teman. Lalu,
dalam ekonomi modern sekarang ini, ada 3 masalah pokok yang selalu kita hadapi setiap hari. Yang pertama, yaitu apa masalah yang akan diproduksi. Ini berkaitan dengan jenis dan jumlah barang yang harus diproduksi sesuai kebutuhan di masyarakat. Yang kedua yaitu bagaimana cara kita memproduksi suatu barang ini, di mana menyangkut metode dan teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga yaitu untuk siapa barang ini diproduksi. Ini berkaitan dengan distribusi barang dan target konsumen, teman-teman. Dengan ketiga masalah ini berkaitan dan mempengaruhi bagaimana suatu sistem ekonomi itu berjalan. Pemahaman ini akan sangat penting untuk kita mengambil keputusan ekonomi yang tepat dan baik sebagai produsen maupun konsumen. Baiklah, demikianlah presentasi atau pembahasan materi tentang konsep ilmu ekonomi dan kebutuhan manusia. Pemahaman konsep ini sangat penting kita pelajari karena berkaitan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Dengan memahami konsep ini, teman-teman bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan dan mengelola sumber daya yang kita miliki. Terima kasih telah menyimak video ini dan jangan lupa like dan komen ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan penyampaian materi yang kurang, mohon dimaafkan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman. Nice.